Oke dulur, ternak ayam ini ternyata bisa menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan. Dan ini bukan hanya omong kosong, tetapi sudah terbukti dengan saudara-saudara kita yang lebih dulu beternak ayam dan sudah sukses. Dan hari ini saya kedatangan beberapa orang tamu besar yang betul-betul kehormatan bagi saya. Mereka adalah peternak-peternak besar lebih dulu sukses daripada kita. Oke, inilah dia tamu kita beberapa orang. Mas Enda Putra Kembar. Nggih. Monggo Mas. Alhamdulillah bisa Alhamdulillah. ketemu jenengan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mas karena sudah mau mainlah ke tempat gubuk saya ini di peternakan yang sangat sederhana ini untuk bersilaturahmi. Sebenarnya ini betul-betul anugerah besar bagi saya. Dan saya pengen ngobrol-ngobrol sini, tanya-tanya lah, mumpung ada orang yang berpengalaman kan. Siap, kita Pak. minta kita nimba ilmu sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah sebelumnya memang kita juga memang tadi tuh dari tempat teman Pak, memang kita juga dari kemarin itu kepikiran tempat jenengan gitu. Gitu ya. Makanya kita memang langsung menuju ke sini gitu. Alhamdulillah Mas bisa ketemu jenengan ini gitu. Ini suatu kehormatan juga bisa ketemu kreatif channel ini, kreatif TV. Alhamdulillah. Dan perlu dulu ketahui dan mungkin dulu sudah tahu, sudah kenal ya, karena beliau ini adalah YouTuber terkenal ya, yang sudah lebih dulu terjun di dunia YouTube yang dan tentu dulu lebih duluan menyimak kontennya beliau ini. Seperti saya juga adalah penggemar beliau dan subscriber beliau. Alhamdulillah. Kalau besar sih sebenarnya enggak Pak. Oh, belum ya, belum besar. Cuman duluan terjun aja. Tapi gitu. kalau segitu belum besar, besarnya seberapa Mas? Kalau besar ya seperti Deddy Kobuzer gitu. Kalau kita nih ya alhamdulillah cuman sebenarnya peternak, kita nih basicnya peternak Pak. Peternak memang yang pengen mengedukasi atau membuat suatu konten memang untuk edukasi sama teman-teman yang lain. Makanya kita mulailah di YouTube. Memang tadinya di YouTube itu khusus untuk istilahnya pengabadian momen-momen ternak kita gitu. Awalnya seperti itu, dokumentasi aja gitu. Awalnya seperti itu. Tapi delala kok dengan cara ternak kita yang bener baru itu kok banyak diminati sama peternak-peternak lain atau teman-teman peternak kita. Makanya ya sudahlah kita lanjutin aja gitu. Awalnya seperti itu. Awalnya edukasi gitu. Oke, dulu peternak mulai tahun berapa Mas ini Mas? Sebenarnya kalau kita Pak, kalau untuk peternak Putra Kembar sendiri ternak itu sudah lama Pak. Pertama itu di tahun 2016. Nah tahun 2016 itu kita tapi belum peternak ayam, ternak ayam kampung petelur, masih ternak ayam biasa. Saya jalani ternak ayam kampung biasa kok ndelalah kayaknya kalau untuk segi bisnis kurang nih gitu kan. Akhirnya kita cobalah ke jenis-jenis ayam yang lain. Ndelalah semakin kita pelajari, semakin banyak ilmu yang kita dapat dari ternyata jenis ayam itu banyak gitu. Makanya kita coba satu-satu Pak. Pertama dari ayam kampung asli, yang kedua dari joper. Saya peternak joper juga awal peternak joper juga. Kalau joper kok saya bilang sebenarnya pertumbuhannya bagus, tapi untuk harga jual kurang jatuh. Akhirnya kita ganti lagi. Habis itu terakhir yang kemarin itu kita angkat yang namanya AKY gitu. Nah AKY sendiri itu sebenarnya bukan punya kita, tapi kita itu hanya promosiin aja supaya AKY itu bisa diterima di pasar gitu. Sebenarnya AKY itu punya orang Bogor sih sebenarnya gitu. Nah usut punya susu, cerita punya cerita, delala di AKY ini ada masalah internal lah antara saya dengan makanya kita keluar dari breeder AKY. Setelah itu kita buat sendiri brand namanya AK Purba gitu. Oke Mas, terus dulu kan ternak sudah lama ya. Terus berapa tahun kemudian baru ada ide untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan saudara-saudara yang lain yang mau mulai beternak ini kan. Ini ilmunya sampean ini luar biasa, sudah diserap banyak orang termasuk saya sendiri kan. Saya pengguna alkali dan saya pembuat alkali dan saya ngefans berat sama alkali itu. Dan saya berterima kasih betul dengan adanya sampean membagi ilmu tentang air alkali. Makanya semenjak kapan ini mulainya ini bisa berbagi-bagi ilmu ini, berbagi pengalaman ini Mas? Nah jadi gini sebenarnya Pak, kita tuh berawal dari otodidak Pak. Kita nggak belajar di peternakan, kita juga nggak kuliah di peternakan. Dari 2016 sampai 2018 kita tuh sama Pak, keluhan peternak zaman dulu.
kematian, Iya. kematian itu aja. Kita belum sempat panen sudah kematian. Kena aratan. Padahal kalau bisa dibilang obat-obatan kita full, vaksin kita full. Kayak nggak manfaat ya? Kayak nggak manfaat Pak, gitu loh. Ya? Makanya saya bilang, alhamdulillah kita ketemu dengan satu guru Pak. Itu orang Indonesia sebenarnya Pak. Banyak juga rekan-rekan yang belum tahu. Nah misalkan yang belum tahu juga, ini sebagai informasi, guru kita, guru peternak kembar itu orang Indonesia, cuman tinggalnya di Jepang Pak. Oh gitu. Di Jepang gitu. Cuman kita nggak berani nyebutin namanya karena kan harus sesuai izin gitu ya. Jadi saya ketemu beliau itu pas banget bertepatan dengan jatuhnya apa ya? Jatuhnya PPK peternakan. Di saat itu kita kematian mencapai 350 ekor dalam 4 hari. Itu makanya saya bilang itu terpuruk-puruknya. Alhamdulillah dari situ kita kenal sama beliau. Nah pertama itu sebenarnya alkali, terus apa lagi ya, enzim, probiotik, kefir dan lain-lain itu belum keluar Pak ilmunya. Nah yang pertama kita belajar sampai saya kira itu hampir setengah tahun lah bisa dibilang setengah tahun itu kita belajar hanya kandang Pak. Cara buat kandang yang baik seperti apa, terus cara buat liter kandang yang baik seperti apa, lingkungan kandang yang baik seperti apa, itu terus yang kita pelajari sampai waleh gitu. Nah setelah itu barulah disuruh buat alkali. Beliau hanya suruh buat aja Pak, namanya seorang profesor. Setelah buat laporkan hasilnya seperti itu. Setelah buat laporkan hasilnya. Nggak ada Pak, kita tanya misalkan disuruh buat alkali, terus kita tanya pH-nya berapa sekian, enggak, kita nggak berani buat, kita nggak berani tanya, karena betul. Kita belajar gitu. Makanya setelah saya buat, senior saya di Jawa, di Jambi juga buat, adalah bagus. Setelah alkali itu dijelasin manfaatnya seperti apa dan segala macamnya, sudah dijelaskan juga di YouTube. Nah, habis itu barulah saya ngomong sama profesor, Prof, kalau alkali ini saya buatkan konten. Saya edukasi untuk teman-teman peternak supaya bisa menyebar ke seluruh teman-teman peternak, boleh enggak gitu. Akhirnya boleh gitu Pak. Awalnya seperti itu, makanya saya enggak berani Pak nyebar-nyebar sebenarnya kalau bukan atas izin beliau, karena ini ilmu beliau gitu. Barulah yang lain, enzim dan yang lain keluar. Dan juga alhamdulillahnya seperti itu Pak, orangnya baik, enggak ada tanpa pemberi. Sebenarnya kalau untuk ilmu kayak gini harusnya kan kita bayar Pak ya. Tapi itu beliau enggak, semua dibagikan gratis. Sama kayak waktu enzim pertama keluar, beliau ngomong, Nif buat konten tentang pembuatan enzim baru. Padahal itu keluar sudah 3 bulan Pak. Saya enggak berani buka di YouTube waktu itu. Sudah keluar duluan, baru 3 bulan kemudian beliau ngomong buka, baru kita buka. Semua konten-konten kita yang berkaitan dengan ilmu beliau pasti saya izin dulu. Seperti itu. Terus gini Mas, jadi kan banyak ya pertanyaan yang kayaknya apa ya, yang perlu di apa. Jadi bagaimana kita ini sebenarnya bisa maju dengan modal yang seadanya, terus kita bisa maju dan juga nggak ada kesulitan untuk pemasaran. Itu bagaimana, apa pesan untuk teman-teman kita yang peternak yang baru mulai? Kalau sebenarnya kalau untuk pemasaran Pak, jenengan sebenarnya lebih paham gitu. Karena kan emang mulai dari awal Pak ya. Tapi kita tambahkan, sebenarnya kalau untuk memulai ternak Pak, kita tuh tidak perlu modal yang besar. Benar kata jenengan yang tadi kita review, sebenarnya tidak perlu modal besar, modal kecil. Makanya setiap saya buat video yang kemarin-kemarin pasti saya tekankan bahwa mulailah dari skala rumahan. Nah kalau skala rumahan kan cukup 10, 15 sampai 20 indukan cukup, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena untuk apa ya Pak ya? Kalau kita beli DOC terus kan mahal Pak untuk gitu. Jadi kalau kita bisa cetak DOC sendiri, cost apa ya? Cost produksi untuk kita beli DOC itu bisa kita save untuk beli pakan gitu. Nah kalau untuk pemasaran sendiri Pak, di daerah kita sebenarnya nggak akan susah. Nggak ada kesulitan ya? Di Jepara sendiri kemarin saya banyak review teman-teman yang masih muda itu baru yang 2 periode, 3 periode, bahkan ada 1 periode. Saya tanya untuk pemasaran seperti apa? Alhamdulillah di sini nggak susah untuk pemasaran. Nah tapi ada beberapa yang seperti ini Pak ceritanya. Iya, gimana coba? Ada ceritanya yang bakul kedua ketiga.
Oh iya. Bukan bakul utama. Kadang-kadang digencet dengan bakul yang ketiga, bakul kedua. Di bakul pertama itu harga 40 kadang-kadang. Nah, di bakul ketiga kadang-kadang 35, 36. Nah, seperti itu. Makanya saya bilang jadilah peternak yang mandiri. Kalau bisa untuk pemasaran itu kayak mana kita mau mulai, kayak mana kita bukan gini, kayak mana kita mau dikenal sebagai peternak kalau kita nggak mulai dulu, bener ya Pak ya? Seperti itu. Makanya mulai dulu, baru kita cari di mana sih tempatnya sebenarnya bakul yang utama, bakul yang benar-benar bisa apa ya, bisa manenin ayam-ayam kita seperti itu. Makanya teman-teman yang masih muda itu, alhamdulillah Pak, mereka tuh dari awal sudah cari bakul mana toh sebenarnya yang besar nih, bakul yang di mana, yang di Wajipara, di Sri Bawono, seperti itu. Alhamdulillah untuk ayam kapasitas yang 300, 200 bahkan yang 1000 itu habis tuh Pak. Habis, pasti habis, nggak mungkin nggak. Jadi banyak pertanyaan, sebenarnya bukan di pertanyaan di PPK aja, mungkin di pertanyaan jenengan juga ya, di channel jenengan juga tentang pemasaran gitu Pak. Iya. Ya sebenarnya jangan takut sih sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Terus sekarang di Jepara sendiri berapa Mas? Untuk harga ya Pak ya? Penjual kita jual ke bakul. Gitu ya. Kalau untuk harga sekarang saya kemarin sharing-sharing dengan peternak di sana itu 40 Pak. Per kilonya tinggi 40, tinggi. Jadi kalau untuk per 100 itu catatan beli DOC, terus pakan sama obat-obatan semuanya total keuntungan per 100 ekor tuh bisa 1 juta. Per 100 ekor bisa 1 juta. Makanya saya bilang kemarin, coba kenapa itu masih beli DOC ya? Beli DOC. Apalagi kalau punya DOC sendiri. Apalagi punya DOC sendiri, apalagi cetak DOC sendiri. Makanya kemarin kita sharing-sharing sama teman-teman, kenapa sih nggak cetak indukan sendiri gitu? Kenapa nggak cetak DOC sendiri? Saya kemarin kalkulasi di kandang kita sendiri Pak, kita menghasilkan 100 DOC itu modal untuk DOC pedaging ya, itu modal hanya 120.000, bahkan nggak nyampe Pak. Jadi kalau kita misalkan beli di usia 900.000, jadi kan kita bisa ngesap 800.000 sisa gitu. ya. Makanya saya bilang di mana-mana masih menang peternak mandiri lah. Betul. Kayak gitu. Seperti itu. Oke teman-teman, demikian tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pencerahan dari saudara kita yang sudah lebih dulu sukses dalam peternakan ayam ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil sisi-sisi positif dari apa yang sudah beliau sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Putra Kembar ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini bersambung Mas. Siap Pak, insya Allah. Oke dulu terima kasih. Boleh sampaikan terakhir Mas? Terakhir jangan lupa subscribe untuk channel Peternakan Putra Kembar dan untuk Kreatif TV. Itu aja. Oke, thank you.